Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani fi kitabih Tanbihul Mughtarrin. Qala fa kullu haula'i lam yablughni anna ahadan minhum sadaqa fi syai'an mimma dassahu al-hasadah. Wa a'rifu ba'da jama'atin minal mutahawwirina fil wuqu'i fi a'radin nas ya'taqiduna fi su'il aqidah bi hukmi tilkal isya'ati ila waqtina hadha. Wa kullu haula, maka mereka semua itu selain dari yang disebut. Jadi sebelumnya Imam Sya'rani menyebutkan para ulama-ulama yang mengakui serta membenarkan apa yang beliau tulis. Di antaranya Imam Al-Laqani, Al-Imam Ramli, Syihabuddin Al-Halabi Al-Hanafi, Al-Imam At-Tablawi. Ini mereka para fuqaha, para a'immah, syuyukhul azhar, seperti Al-Imam Syamsuddin Muhammad Khatib Asy-Syarbini, pengarang kitab Mughnil Muhtaj, wal Imam As-Salih Asy-Syaikh Nuruddin At-Tandanai, wal Akh As-Salih Syaikh Najmuddin Al-Ghaiti, dan seluruhnya. Ini disebutkan mereka semua mengakui, tapi wa kullu haula, mereka semua itu tidaklah aku dengar anna ahadam minhum, bahwa salah satu di antara mereka saddaqa fi syai'an mimma dassahul hasada, mempercayai ataupun membenarkan sedikit pun daripada apa yang telah dihembuskan oleh orang-orang hasud. Jadi kan sebelumnya beliau bercerita bahwa kitab beliau banyak didistorsi, banyak dipalsukan, bahkan dirobah dengan tujuan-tujuan tertentu. Di antaranya ingin menjatuhkan kredibilitas Al-Imam Sya'rani. Ternyata para imam-imam yang mulia, para ulama di zamannya, nggak mempercayai semua itu. Dan saya mengetahui wa a'raf ba'da jama'atin ahlan. Saya mengetahui sebagian kelompok minal mutahawwirin, orang yang sembrono, fil wuqu'i fi a'radin nas, mereka jatuh di dalam menjelek-jelekan manusia, membuka aib-aib manusia, a'radin nas. Padahal al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dalam hadis yang lain, Hajjatul Wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati baladikum hadha wa fi yaumikum hadha, kata Nabi saat haji wada. Beliau mengatakan a'rad, tapi ini enggak, orang-orang itu yang menuduh Imam Sya'rani macam-macam, itu juga dia terjebak di dalam membuka aib orang lain. Ya'taqiduna fiyya, mereka meyakini kepadaku su'al aqidah, akan jeleknya aqidah, bihukmi tilkal isya'ati fi waqtina hadha, karena berita yang viral saat itu, di waktu kita saat ini. Jadi kadangkala istilahnya apa namanya,
framing ya, orang yang benar disalahkan, tapi karena menang di dalam penggiringan opini, akhirnya banyak yang percaya. Wa ma minhum ahadun ijtama'a bi qat, padahal tidak ada seorang pun di antara mereka yang berjumpa denganku sama sekali. Hanya sekedar berita-berita begitu saja. Ini di zaman Imam Abdul Wahab Sya'rani, orang yang seperti beliau masih terkena fitnahan-fitnahan yang seperti itu. Wala fawadani fi ilmin wala ra'ani wa ana u'allif, dan belum pernah mereka menanyakan kepadaku di dalam tentang ilmu atau membandingkan kepadaku langsung, dan mereka tidak melihatku sedangkan aku dalam keadaan mengarang. Enggak. Wala qamat indahu bidzalika bayyinatun adilah, dan tidak ada bukti sama sekali yang dapat mereka jadikan bukti. Wallahu yaghfiru lahum wa yusami. Mudah-mudahan Allah ampuni mereka dan Allah maafkan mereka. Jadi mesti diampuni. Maklum orang yang termakan isu. Waqad balagani an shakhsin mimman yunsabu ila al-ilmi sara yaqul ma hadhihi al-umur allati tawatarat an hadha ar-rajul. Saya pernah mendengar, telah sampai kepadaku tentang seseorang yang dia dinisbahkan kepada ilmu, artinya orang alim. Dia akhirnya berkata, kok bisa begitu mutawatir tentang orang ini, terkenal, tawatarat. Tawatarat ini sudah tidak bisa terbantahkan tentang sebuah berita. Wasammaha mutawatirah, dan ia menamakan dengan mutawatir. Mutawatir itu sebuah kabar yang tidak bisa diingkari, itu disebut dengan mutawatir. Jadi kalau hadis itu kan tingkatan hadis yang paling tinggi atau informasi yang paling sahih, itu disebut dengan mutawatir. Itu Al-Quran, itu mutawatir. Berita bahwa di Mekah ada Ka'bah itu adalah mutawatir, nggak bisa diingkari dari banyaknya orang yang. Jadi yustahal kidbu, nggak mungkin bohong itu berita, maka disebut dengan mutawatir. Nah, ini orang berkata, kok bisa sekelas Imam Sya'rani begitu jeleknya, kejelekannya mutawatir. Anda udah pasti itu berarti kan. Wasammaha mutawatir, dan menyebutnya dengan mutawatir. Ma'an ad-dassa wal isya'ata lam yakun min siwa shakhsain min ahli Mesir khassa. Padahal penyebaran yang memviralkan itu hanya berasal dari dua orang. Kok dia bilang ini sangat terkenal, udah nggak bisa diingkari, selingkuh misalnya. Ini subhanallah, kata beliau. Wahuma ma'rufani baina ashabina, dan kedua orang itu sudah dimaklumin, sudah dikenal di kalangan ashabina, sahabat-sahabat kami. Wala yanbaghi dzikrahuma khaufan min sabbin nasi lahuma, dan tidak selayaknya menyebut namanya. Enggak perlu disebut namanya. Kalau yang jelek-jelek gak perlu disebut namanya, karena bisa jadi suatu saat nanti dia bertobat dan menyesali. Sehingga kalau disebut namanya, maka stigma itu akan senantiasa menempel kepadanya. Makanya Nabi itu tidak pernah menyebut namanya, di samping takut masuk dalam kategori sabbin nasi lahuma. Cuman kadang-kadang kita nggak kuat. Kadang-kadang kita nggak kuat kecuali nyebut nama. Gatal. Apalagi udah kebangetan kan. Waqat mata, tapi ini keduanya udah meninggal. Subhanallah. Wa daraja ila rahmatillahi ta'ala,
dan sudah naik, keduanya sudah naik kepada rahmat Allah. Ini udah meninggal dulu, nggak perlu deh kata Imam Sya'rani, mudah-mudahan diampuni gitu. Fatal ya akhi kutubi, maka pelajarilah wahai saudaraku kitab-kitabku, wantafi bima fiha minan nushi, ambillah keberkahan, ambillah manfaat dari nasihat-nasihat yang ada di dalam kitab itu. Wala tasghi ila qawli hasidin, janganlah engkau mendengarkan isgha. Isgha itu mendengarkan dengan sengaja. Kalau sami'a itu bisa sengaja, bisa nggak sengaja. Tapi kalau isgha itu benar-benar mendengarkan dengan hati yang terbuka. Makanya dalam MC itu biasanya mengatakan falyakun udunun saghiyah. Hendaknya kita punya telinga terbuka. Artinya bukan hanya terbuka secara mendengar, tapi secara batin, secara konsentrasi juga itu disebut dengan al-isgha. Seperti antara nadhara dengan ro'a, itu dua kata yang dalam bahasa Indonesianya sama, hanya saja itu nanti berbeda. Kalau ro'a itu bisa sengaja, bisa nggak sengaja. Tapi kalau nadhara itu bitta'ammul, melihatnya itu dengan serius, dengan niat, dengan sengaja melihatnya. Wala tasghi ila qawli hasidin, janganlah kalian mendengarkan ucapan-ucapan orang yang hasud. Fa inni harartuha bihamdillahi, saya alhamdulillah mengarang kitab ini alal kitabi was sunnah, menyusunnya atas dasar alkitab was sunnah, qabla an adha'aha fil waraq, sebelum saya taruh di dalam lembaran-lembaran ini. Sebelum saya tulis sudah saya ukur dan saya sudah dasarin kitab saya ini dengan Al-Quran dan Sunnah. Wa ana rajulun sunniyun muhammadiyun, jadi bukan Nahdi tapi Muhammadi. Muhammadiyah. Ana rajulun sunniyun, saya sunni Muhammadi, kata beliau. Istilahnya yang berpegang teguh terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Wa ma allaftu syai'an minal kitabi hatta tabahhartu fi ulumi syariah. Saya tidak mengarang kitab hingga saya benar-benar tabahhur. Jadi tabahhur ini bahasa Jawanya itu nyegoro. Kalau dalam apa namanya? Laut gitu, menjadi laut seperti laut ini. Dalam ilmu syariah. Dan ini beneran beliau itu, bukan hanya isapan atau klaim sepihak, enggak. Diakuin oleh banyak orang. Itu Imam Abdullah Sya'rani. Dan beliau itu termasuk pengikut thariqah Syadiliyah, di mana di antara ajaran dalam thariqah Syadiliyah itu adalah ta'zimun nikmat, mengagungkan nikmat. Jadi nikmat itu diagungkan, dan salah satu bentuk pengagungan nikmat itu menceritakan fa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Dan beliau ngarang kitab namanya Lataiful Minan. Lataiful Minan, tentang nikmat yang Allah berikan kepada beliau secara spiritual. Cerita macam-macam itu, keajaiban, 2 jilid kitabnya Lataiful Minan ini. Semuanya bercerita tentang dirinya, bahwa beliau mimpi ketemu Allah, mimpi Nabi Muhammad sekian, ini itu macam-macam. Orang kalau sepintas tidak mengenal Imam Abdullah Sya'rani dianggapnya wah ini orangnya halu banget. Wa harartu mawadaha ala masyayikhil Islam, dan dasar-dasarnya saya mengarang atas dasar-dasar ala masyayikhil Islam, mengikuti para masyayikhil Islam. Seperti siapa? Syekh Zakaria Al-Ansari.
Al-Imam Syekh Zakaria Al-Ansari, itu Syekh Abi Yahya Zakaria Al-Ansari. Itu beliau itu merupakan seorang ulama yang luar biasa. Pernah Habib Ali bercerita bahwa suatu saat Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu tidak tidak mimpi Nabi. Dimana biasanya beliau itu mimpi Nabi tiap malam. Akhirnya selama 3 hari beliau tidak mimpi Nabi. Akhirnya beliau bertaubat kepada Allah, mencari penyebabnya. Ternyata apa yang penyebabnya? Penyebabnya disebutkan bahwasanya beliau itu tidak mimpi Nabi. Sebab di dalam kitab-kitab beliau itu banyak ucapan-ucapan wa indi, menurutku gitu. Allah. Artinya menampakkan, menisbahkan kepada dirinya. Dan itu kita kalau baca kitab, misalnya kitab Fathul Wahhab, itu Fathul Wahhab karangan beliau. Atau kalau kita baca kitab Tahrir yang nanti dikasih hasyiah oleh Al-Imam Syarqawi, Abdullah Syarqawi, Tanqihul Qaul. Jadi beliau itu memang hebat, luar biasa. Syekh Zakaria langsung memang Syekhul Islam, digelari dengan Syekhul Islam. Orang yang bergelar Syekhul Islam ini tidak sembarang orang. Namun pada akhirnya beliau memiliki alasan ketika berjumpa dengan Nabi, bahwa bukan berarti beliau tidak tawadhu. Nah, seringkali beliau mengatakan wa hadza min ziyadati. Kalau kita baca itu wa hadza min ziyadati, ini tambahan saya. Jadi kalau misalnya di dalam kitab Fathul Wahhab itu kan beliau meringkas dari minhaj menjadi dari minhajut talibin menjadi manhajut tulab, disyarahin oleh beliau menjadi Fathul Wahhab. Itu beliau mengatakan di dalam manhajnya itu wa hadza min ziyadati, artinya di dalam minhajnya Imam Nawawi nggak menyebutkan, tapi saya nambahin. Kerap kali beliau mengatakan menurut saya, dan kadang-kala menyalahin mayoritas para ulama, tapi dengan hujjah yang kuat. Para ulama tetap menangkan, mentarjih pendapatnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dan beliau ini muridnya Al-Imam, gurunya Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Sedangkan Syekhul Islam itu murid daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi mereka orang-orang yang hebat. Syekh Burhanuddin bin Abi Syahid, Syekh Abdul Haq As-Sumbati, Syekh Nuruddin Al-Mahalli, Al-Imam Al-Mahalli. Wa adrabihim, dan orang-orang yang semisal mereka. Wa iyyaka ya akhi an taltafit ila qawli ahadin, hendaknya engkau tidak perlu menoleh ucapan seseorang min atba'i hadain sakhsain, dari pengikut 2 orang ini yang disebutkan tadi itu, yang memviralkan dan menfitnah, yang hasud kepada Al-Imam Sya'rani. Alladaini waqa'a minhum ad-das fi kutubi, di mana keduanya itu telah meracuni, das sesumum, jadi menyelipkan, itu disebut dengan das, menyelipkan racun di dalam. Ini kitab-kitab Syekh Abdul Wahhab ditaruh oleh mereka, ditambahin merubah
Farubbama kana ya'taqidu fiya as-su'a taqlidan li syaikhihi. Barangkali mereka meyakini jelek kepada saya karena mengikuti gurunya. Wa kana sababu tahriki da'il hasad fi hadaini as-shaykhain annahuma lamma ra'aw an-nas badaru ila kitabati mu'allafati dabbaratil kalhilah. Sebabnya apa yang menggerakkan penyakit hasud kepada dua orang ini itu disebabkan karena banyaknya orang-orang yang menulis kitab-kitabku. Banyak yang dulu masih belum ada fotokopi, belum ada percetakan. Jadi kalau ada kitab yang bagus, mereka selalu menyalinnya, menulisnya sendiri. Dan ternyata banyak yang mengambilnya itu. Maka mereka mengatur tilkal hila. Akhirnya keduanya itu dabbaratil kalhila, dia punya rencana yang jelek. Wadassa fi kutubil aqaid wadassa fi kutubi al-aqaida az-za'ighata al-muta'alliqata bil batin. Akhirnya mereka menyelipkan di dalam kitab-kitabku akidah yang sesat yang berkaitan dengan kebatinan. Li'ilmihima annahuma law ramayani bil fisqi wal ma'asi adh-dhahira lakadzabahum an-nas. Sebab mereka menyadari seandainya mereka menuduh saya dengan fasik dan maksiat yang zahir, maka enggak ada yang mau percaya, orang-orang enggak ada yang mau percaya. Walam yahsul lahuma ma qasadahu min tanfirin nas an mutala'ati kutubi. Dan ternyata niat mereka tidak tercapai untuk menjauhkan manusia, menjauhkan masyarakat untuk mempelajari kitab-kitabku. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'alana min ahlil afwi was samah. Dan alhamdulillah Allah telah menjadikan diriku sebagai orang yang pemaaf, enggak dendam. Imam Abdul Wahab. Idza alimta dzalika fal nashra min fi maqsudil kitab hada insyaallah. Kalau engkau sudah menyadari, paham tentang apa yang telah saya sampaikan tadi, maka sekarang saya akan menyampaikan maksud daripada kitab ini insyaallah taala. Fa aqulu billahi taufiq wal i'anah. Baru menjelaskan ini isi setelah prolog, menjelaskan tentang kondisi di zaman itu. Jadi kalau kita ini mempelajari kitab-kitab para ulama, maka sedikit banyak kita akan mengetahui tentang dinamika yang terjadi saat itu. Serta ilmu-ilmu yang berkembang saat itu. Tentu membutuhkan pengkajian yang sangat luar biasa. Orang-orang tadi pagi saya dengerin Syekh Muhyiddin Awwam, anaknya Syekh Muhammad Awwam, ketika menjelaskan ayahnya, mengatakan bahwa kitab Imam Bukhari itu dikarang bukan untuk orang awam, tapi dikarang untuk ulama. Sehingga banyak hal itu tidak difahami, ada isyarat-isyarat yang tersembunyi yang hanya difahamin oleh para ulama, khususnya para ahli hadis. Jadi benar-benar seolah-olah itu Syekh Muhammad Awwamah adalah orang yang hidup sezaman dengan Imam Bukhari dan mengerti betul tentang isyarat-isyarat yang jeli sekalipun dari Imam Bukhari. Nah, para ulama itu di dalam melakukan riset dan penelitian sangat tajam mereka, sangat luar biasa. Nah, baru di sini beliau mengatakan min akhlaqis salafis salih, di antara akhlak para salafus salih adalah mulazamatul kitabi was sunnah. Radhiyallahu anhum mulazamatul kitabi was sunnah kaluzumil dhil fis sakhis. Mereka selalu berpegang teguh mulazamah terhadap kitab as-sunnah, layaknya bayangan dengan sesuatunya. Jadi
para ulama dengan Al-Quran dan Sunnah itu seperti bayangan dengan orangnya. Jadi nggak pernah berpisah. Kemanapun, dalam kondisi apapun, mereka tidak pernah berpisah. Wala yatasaddara ahaduhum lil irsyad illa ba'da tabahhurihi fi ulumi syariatil mutahharah. Dan mereka tidak mau tampil untuk berpidato menjadi guru kecuali setelah mereka tabahhur di dalam ilmu syariah. Bihaitsu yattali'u ala jami'i adillatil madahibi al-mundarisah wal musta'malah. Bagaimana bentuk tabahhur itu? Telah mengetahui wali. Jadi ada istilah ittila. Ittila ini bukan murajaah baru kita mempelajari, enggak, tapi yattali al-ittila. Ittila itu ihatah. Jadi mengetahui segala-galanya. Itu disebut dengan Allahu muttali'un ala khalqihi. Berarti Allah mengetahui seluk-beluk yang jelas dan yang tersembunyi dari makhluknya. Maka ketika mengatakan bahwa at-tabahhur fi ulumi syariah, mereka adalah yattali ala jami'i adillatil madahib. Mereka telah mengetahui dalil-dalil semua madhab, baik al-mundarisah, madhab yang tidak terpakai, ataupun al-musta'malah, atau madhab yang masih dipakai, seperti madhahibul arba'ah. Ada madhab-madhab yang tidak terpakai, seperti madhab Daud al-Zahiri, seperti madhab al-Laits, Imam Laits. Imam Syafi'i itu datang ke Mesir tujuannya untuk belajar kepada Imam Laits bin Sa'ad. Bahkan beliau mengatakan al-Laits afqah min Malik. Imam Laits itu lebih faqih dibandingkan dengan Imam Malik. Illa anna ashabahu dhayya'ah. Hanya saja muridnya menghilangkan madhabnya. Itu kuburan Imam Laits. Saya pernah ziarah di situ. Ketika mau ke kuburan Imam Syafi'i, di situ ada kuburannya Laits bin Sa'ad. Dan banyak pendapat-pendapat Imam Syafi'i itu berdasarkan pendapat madhab Laits. Tapi ini mundarisah. Kita kalau baca di dalam Zubat itu bahwa madhab-madhab yang mu'tabarah itu bukan hanya madhahibul arba'ah, tapi banyak. Madhabnya Imam Sufyan ats-Tsauri, madhabnya Imam Sufyan bin Uyainah, madhabnya Imam Laits. Bukan Sufyan ini. Bukan Sufyan sore ini. Tetap, tapi khusus di Nanggelang. Itu mereka ada madhab-madhab para ulama itu banyak. Cuman yang sampai musta'malah sampai sekarang yang dipakai itu adalah madzhabul arba'. Nah, seseorang seharusnya yang tampil lil irsyad, menjadi mursyid maksudnya di sini, harus orang-orang yang telah menguasai dalil-dalil. Jadi standarnya Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Karena kadang-kala baca Quran aja agak jelas sudah menampilkan dirinya menjadi mursyid. Ini fitnah akhir zaman. Kayaknya yang terjadi kayak Walid itu. Wa yasiru yaqta'ul ulama fi majalisil munadharah. Sehingga dia sanggup untuk mengalahkan para ulama di majelis-majelis munadharah. Jadi kalau sufinya kayak gini, itu nggak ada Wahabi mau mencela bil hujajil qati'ah, dengan hujjah-hujjah yang kuat, war arawil rajiha al wadi'ah, wa kutubul qaumi mashmulatun bidzalika. Sedangkan kitab-kitab para ahli tasawuf itu penuh dengan hal tersebut. Kama yadhar min aqwalihim wa af'alihim, sebagaimana nampak dari ucapan dan perilaku mereka. Ini sesuai dengan Alkitab was Sunnah.
Kalau ini yang dipakai, ini Imam Haddad mengatakan, wa man khalafa asy-syari'ati ala kulli halin abdu syahwati. Wa man khalafa asy-syari'ata ala kulli halin fahuwa abdu syahwati. Dalam salah satu qasidah. Pokoknya yang menyalahin syariat, ya udah abdu syahwat, pengikut syahwat. Jadi kadang-kala kita akan macam-macam. Oh itu belum, kita belum nyampe. Berarti ada orang di atas Nabi. Kalau begitu ada orang di atas Nabi. Waqad kana Sayyidut Ta'ifah Al-Imam Abul Qasim Al-Junaid radhiyallahu anhu yaqul, kitabuna hada yakni Al-Quran Sayyidul Kutub wa ijma'uha wa syari'atuna awdahus syara'i wa addaquha. Kitab kami ini yaitu Al-Quran merupakan kitab yang paling lengkap dan termuka daripada kitab-kitab. Dan syariat kami adalah syariat yang paling jelas dan yang paling jeli. Wa tariqatuna, adapun jalan kami yakni tariq ahli tasawuf musyayyadatun bil kitab was sunnah. Jadi kitab kami, kitab ahli tasawuf itu terikat dengan Alkitab was sunnah. Menyalahin Alkitab was sunnah nggak layak mengklaim dirinya sebagai ahli sunnah. Syariat banget di sini. Faman lam yaqra'il Qur'ana wa yahfaz sunnah wa yafham ma'anihi la yasihul ittida'u bihi. Orang yang tidak membaca Al-Quran, tidak menghafal sunnah, tidak menjaga sunnah, dan tidak memahami makna Al-Quran dan sunnah, maka nggak layak diikuti, nggak sah untuk diikuti. Meskipun bisa terbang, meskipun bisa ngapain aja, tetap, apalagi cuma bisa menggandakan duit, tidak layak untuk diikuti. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul, Al-Imam Sayyidut Ta'ifah disebut dengan Sayyidut Ta'ifah, Sayyidut Ta'ifatus Sufiyah maksudnya. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di dalam akidah mereka pengikut Al-Imam Asy'ari, di dalam fiqih madzhabul arbaah, dan di dalam tasawuf mereka pengikut Imam Junaid Al-Baghdadi. Sebab Imam Junaid tidak mendasari jalannya, thariqahnya dengan selain kitab usul. Maka beliau berkata, yaqulu ma nazala minas ma nazala ma nuzila minas ma nazala minas sama'i ilmun wa ja'ala al-haq li ghairi nabiyyin ilaihi sabila illa wa ja'ala li fihi haddan wa nasiba. Imam Junaid mengatakan, seandainya tidaklah ada ilmu yang diturunkan dari langit dan Allah menjadikan ilmu tersebut bisa dikenal oleh selain nabi, pasti diriku punya bagian di dalamnya. Sesuatu baik itu ilham, baik itu apalah selain wahyu tentunya, maka saya punya bagian di situ, kata Imam Junaid. Apa yang ada, haddan wa nasiba, saya tahu itu. Wa kana radhiyallahu anhu yaqulu li ashabihi, Imam Junaid berkata, law ra'aitum rajulan, kalau kalian melihat seorang laki-laki qad tarabba'a fil hawa, dia duduk bersila di atas awan, fil hawa, fala taqtadu bihi, janganlah kalian ikuti dia, hatta tarau san'ahu indal amri wan nahi, hingga kalian melihat bagaimana yang ia perbuat di dalam urusan al-amr wan nahi, halal dan haram. Bagaimana dia konsisten terhadap hal ini atau tidak.
Fa in ra'aitumuhu mutamatsilan li jami'il awamiril ilahiyyah mujtaniban li jami'il manahi fa'taqiduhu waqtadu bihi. Bila mana kalian melihat ia melaksanakan semua ajaran-ajaran Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka yakinilah dia dan ikutilah dia. Cara mengikuti. Fa in ra'aitumuhu yakhillu fil awamir wa la yajtanib al manahi fajtanibu. Tapi kalau kalian melihat dia tidak sempurna di dalam melaksanakan, ada yang rusak di dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak menjauhi larangan-larangannya, fajtanibu, maka jauhi. Udah nggak perlu mau dia terbang, cuman manusia ini imanuhum fi uyunihim, iman mereka di matanya. Jadi kalau keajaiban dan proses untuk proses turunnya Dajjal itu adalah menghilangkan nalar, sehingga manusia semuanya terjebak di dalam filsafat dialektik Hegel, kalau istilah sekarang, hanya materialisme, sesuatu yang mereka lihat. Maka ketika terjadi sebuah keajaiban yang bersifat materi, maka dia gampang untuk percaya. Padahal agama itu bukan itu. Agama itu adalah hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, nanti perkara-perkara hal-hal yang sifatnya tidak materi, meskipun itu sangat logis, akan hilang. Dan itu merupakan proses di mana Dajjal akan gampang untuk keluar dan bisa gampang mencari pengikut. Sekarang kita kena framing aja percaya. Kadang-kala ustadz gampang, ustadz rujukannya sosmed, kan lucu. Ustadz rujukannya sosmed. Betapa banyak di zaman kita sekarang ukuran orang, dan ini sampai di dalam ranah-ranah orang-orang yang berilmu, adalah ukurannya viral di zaman kita sekarang ini. Buktinya, contohnya, meskipun mereka menyadari bahwa itu adalah sebuah kekeliruan, misalnya pengajian, maka mereka akan memilih orang yang viral dibandingkan dengan orang yang benar, begitu. Jadi ukurannya seperti itu. Kenapa? Tuntutan masyarakat sudah demikian. Kalau nggak viral, kurang greget. Sehingga dari dakwah itu hari ini pentingnya jalsatul duat untuk mempertahankan. Target dari dakwah itu keberhasilan, mi'yarun najah, barometer keberhasilannya hari ini adalah viral banyak, itu mi'yarun najah. Padahal dakwah itu barometernya adalah perubahan. Jadi orang yang hadir, yang tadinya nggak sholat berjamaah jadi sholat berjamaah, yang tadinya suka nyolong jadi kagak nyolong, yang tadinya itu ukuran keberhasilan dalam dakwah. Ini enggak sekarang, kalau acaranya gede, banyak yang hadir, wah mantap, sukses. Sampai ada orang bilang, tidak sedikit ini, Habib Umar pulang, Masya Allah, hari ini, kata dia, hari ini saya lihat dakwanya Habib Umar yang paling berhasil, yang paling sukses. Dia bilang begitu. Ya saya iya ini ya khair, sama kita bantah gitu. Kenapa? Memang kenapa? Bisa itu duduk dengan Deddy Corbuzier. Artinya betapa ukuran sebuah kesuksesan itu hanya dari sisi simbolik belaka. Padahal Habib Umar yang paling sukses itu pertama kali beliau datang ke Indonesia yang tidak ada nyambut orang, yang nyambut cuma satu orang,
supirnya Habib Umar Molekela. Itu adalah kesuksesan Habib Umar. Datang paling suksesnya beliau dakwah di Indonesia. Sebab dengan itu perubahan baik di kalangan habaib, di kalangan para kiai terjadi. Beliau bisa ngambil banyak orang. Beliau kembali menyadarkan kepada ajaran salafus saleh. Itu adalah kesuksesan. Tapi hari ini kan dengan artis. Jadi kita dari dulu duduk dengan Habib Umar, para kiai, para ini kagak sukses. Dengan ulama, giliran duduk dengan artis berarti sukses. Jadi pergeseran nilai, dan ini kalau orang awam yang berkata oke lah. Kalau orang awam berkata wajar karena imanuhum fi uyunihim, mereka dengan mata mereka. Tapi bagi para asatidzah bukan itu. Bawa perubahan atau enggak? Masjid semakin makmur, orang korupsi semakin berkurang. Yang datang yang nyambut, masya Allah, pejabat ini, pejabat itu. Tapi malah dijadikan alat oleh pejabatnya untuk menutupi dirinya di dalam kebobrokannya. Itu bukan keberhasilan, malah kegagalan itu. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Fajtanibuhu, maka jadilah. Qultu wa hadzal khuluq wallahu a'lam. Bismillah. Nasallallahu alaihi